Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 2 pengauditan kelas G telah menyajikan sebuah video presentasi mengenai menilai dan merespons resiko kecurangan. Sebelum masuk ke video penjelasan, di slide terlampir nama serta NIM dari kelompok 2. Baiklah, langsung saja berikut adalah penyampaian materi dari kelompok 2. Selamat menonton. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Claudia Karala dengan NIM 2018-310-172. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kecurangan. Kecurangan dalam laporan keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan merupakan salah saji atau penghapusan terhadap jumlah ataupun pengungkapan yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui para penggunanya. Sebagian besar kasus kecurangan dalam laporan keuangan melibatkan sebuah usaha untuk melebih sajikan pendapatan dengan cara melebih sajikan aset dan pendapatan ataupun dengan menghapus liabilitas dan beban-beban. Perusahaan-perusahaan juga dengan sengaja mengurang sajikan laba. Pada perusahaan-perusahaan non-publik, hal tersebut mungkin dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi pajak penghasilan. Selanjutnya, penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset merupakan kecurangan yang melibatkan pencurian atas aset milik suatu entitas. Dalam banyak kasus, namun tidak semuanya, jumlah nominal yang terlibat tidak material terhadap laporan keuangan. Istilah penyalahgunaan aset seringkali digunakan untuk mengacu pada pencurian yang dilakukan oleh pegawai dan pihak-pihak internal lainnya di dalam suatu organisasi. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang mempertimbangkan risiko kecurangan. Risiko kecurangan sendiri dapat didefinisikan sebagai pelaporan keuangan yang disengaja mengandung kesalahan penyajian. Terdapat dua jenis kecurangan utama, yaitu kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Kecurangan dalam laporan keuangan merupakan salah saji atau penghapusan terhadap jumlah ataupun pengungkapan yang disengaja dilakukan dengan tujuan untuk mengelabuhi para penggunanya. Untuk sebagian besar, kasus kecurangan dalam laporan keuangan melibatkan sebuah usaha untuk melebih sajikan pendapatan, apakah dengan cara melebih sajikan aset dan pendapatan ataupun dengan menghapus liabilitas dan beban-beban. Perusahaan-perusahaan juga dengan sengaja mengurang sajikan laba. Pada perusahaan-perusahaan non-publik, hal tersebut mungkin dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi pajak penghasilan. Yang kedua yaitu penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset merupakan kecurangan yang melibatkan pencurian atas aset milik suatu entitas dalam banyak kasus. Namun tidak semuanya jumlah nominal yang terlibat tidak material terhadap laporan keuangan. Istilah penyalahgunaan aset seringkali digunakan untuk mengacu pada pencurian yang dilakukan oleh pegawai dan pihak-pihak internal lainnya di dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan. Terdapat 3 kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Sebagaimana dijelaskan dalam PSA 70 SA 316, 3 kondisi tersebut yaitu insentif tekanan, yang kedua kesempatan, yang ketiga sikap rasionalisasi. Yang pertama yaitu insentif atau tekanan, di mana manajemen dan karyawan lain mendapatkan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Yang kedua, kesempatan. Kesempatan ini berupa keadaannya memberikan kesempatan bagi manajer atau manajemen untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, sikap atau rasionalisasi, yaitu berupa suatu perilaku atau karakter atau seperangkat nilai etis yang ada yang mengizinkan manajemen untuk melakukan tindakan untuk tidak jujur. Terima kasih, sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Yulita Miani dengan NIM 2018-310-229. Berikut saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor risiko untuk pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Yang pertama yaitu insentif atau tekanan. Terjadi ketika terdapat penurunan dalam prospek keuangan yang memicu manipulasi laporan keuangan. Dalam keadaan tertentu, manajemen bisa manipulasi laba atau menjaga reputasi entitas yang mengandung kecurangan secara material. Kestabilan atau probabilitas keuangan yang terancam oleh kondisi ekonomi. Sebagai contoh, terjadi penurunan permintaan pelanggan suatu perusahaan dan meningkatnya kegagalan bisnis secara lingkup industri maupun ekonomi keseluruhan. Nah, tekanan besar ini terhadap manajemen untuk melunasi sebuah utang dan memenuhi persyaratan pinjaman lainnya
guna untuk kesejahteraan pribadi. Manajemen atau dewan kemudian terancam secara material dan kemudian memanipulasi oleh kinerja keuangan entitas. Yang kedua yaitu peluang atau kesempatan. Meski laporan keuangan dari semua entitas berpotensi bisa dimanipulasi, risiko lebih besar untuk perusahaan-perusahaan yang melibatkan banyak pertimbangan dan estimasi. Perputaran personil di bagian akuntansi atau definisi lainnya di bagian akuntansi pengolahan informasi bisa menciptakan peluang terjadinya kesalahpenyajian. Menciptakan suatu peluang manajemen membuat laporan keuangan yang mengandung kecurangan. Nah, sebagai contohnya yaitu estimasi akuntansi signifikansi yang menyangkut pertimbangan dan ketidakpastian yang sulit diverifikasi. Tidak efektivitasnya Dewan Komisaris dan Komite Audit mengawasi sebuah laporan keuangan dan pengendalian yang lemah transaksi dengan pihak berrelasi yang signifikan. Selanjutnya yaitu perilaku atau pembenaran. Perilaku manajemen puncak berkaitan dengan pelaporan keuangan adalah faktor kritis dalam penilaian yang kemungkinan terjadi pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Karakter manajemen atau nilai etis tertentu bisa memudahkan untuk membenarkan sebuah kecurangan. Memungkinkan sebuah manajemen atau karyawan dengan sengaja melakukan perbuatan yang tidak jujur atau mereka berada dalam lingkungan yang memberi cukup tekanan yang menyebabkan mereka membenarkan tindakan yang tidak jujur. Contoh, komunikasi yang tidak efektif atau tidak tepat dengan dukungan nilai entitas yang melanggar peraturan lainnya. Manajemen melakukan tindakan agresif atau tidak realistis kepada analisis kreditur dan pihak ketiga lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rohmania Putri Agasari dengan NIM 2018-310263. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor risiko untuk perlakuan semestinya terhadap aset. Yang A, insentif atau tekanan. Tekanan kesulitan keuangan adalah insentif paling umum bagi karyawan yang memperlakukan aset dengan tidak semestinya. Yang B, peluang akan lebih besar pada entitas yang memiliki atau menyimpan banyak uang atau kas, banyak persediaan atau aset berharga lainnya, terutama bila bentuknya kecil dan mudah dipindahkan. Yang C, perilaku atau pembenaran. Perilaku manajemen terhadap pengendalian dan tindakan etis bisa menyebabkan karyawan dan manajer membenarkan pencurian yang dilakukan. Selanjutnya, contoh faktor-faktor risiko untuk perlakuan tidak semestinya terhadap aset. Ada 3 kondisi kecurangan. Yang pertama, insentif atau tekanan. Manajemen atau karyawan yang lain memiliki insentif atau tekanan untuk memperlakukan aset tidak semestinya. Contoh faktor risikonya, kewajiban keuangan pribadi menciptakan tekanan kepada mereka yang memiliki akses yang rentan terhadap pencurian. Hubungan yang tidak harmonis antara manajemen dan karyawan yang memiliki akses atas aset yang rentan memotivasi karyawan untuk menggelapkan aset tersebut. Peluang, keadaan menciptakan suatu peluang bagi manajemen atau karyawan untuk memperlakukan aset tidak semestinya. Contoh faktor risikonya, adanya kas dalam jumlah besar atau persediaan yang kecil bentuknya, tetapi mahal harganya dan banyak diminta. Lemahnya pengendalian internal atas aset karena adanya kelemahan dalam hal berikut. Yang pertama, pemisahan tugas atau pemeriksaan independen. Yang kedua, daftar pemasok untuk mendeteksi pemasok yang tidak terotorisasi. Yang ketiga, penyaringan calon pegawai yang memiliki akses terhadap aset. Yang keempat, wajib cuti bagi pegawai yang memiliki akses terhadap aset. Perilaku atau pembenaran. Suatu perilaku, karakter, atau perangkat nilai etis yang memungkinkan manajemen atau karyawan dengan sengaja melakukan perbuatan tidak jujur atau mereka berada dalam lingkungan yang memberi cukup tekanan yang menyebabkan mereka membenarkan tindakan tidak jujur. Contoh faktor risikonya, tidak peduli dengan kebutuhan untuk memonitor atau mengurangi risiko pencurian aset, tidak peduli dengan pengendalian internal dengan melanggar pengendalian yang ada atau gagal untuk memperbaiki defisiensi pengendalian internal yang telah diakui.
Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yunifrida Perlinda dengan NIM 2018-10281. Di sini saya akan menjelaskan tentang menilai risiko kecurangan. Nah, jadi pada dasarnya dalam standar audit SA 240 telah ada pedoman bagi auditor untuk menilai risiko kecurangan. Nah, jadi dalam menilai risiko kecurangan ada dua hal yang perlu diperhatikan seperti yang ada dalam slide, ada skeptisisme profesional dan penilaian kritis atas bukti audit. Yang pertama ada skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional sendiri adalah sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Auditor harus mempertahankan skeptisisme profesional sepanjang audit, seperti menyadari kemungkinan bahwa kesalahan penyajian material yang dapat diakibatkan oleh kecurangan dapat terjadi. Walaupun pengalaman masa lalu auditor menunjukkan adanya kejujuran dan integritas manajemen entitas dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dan untuk mempertahankan skeptisisme profesional, diperlukan pengajuan pertanyaan secara berkelanjutan tentang apakah informasi dan bukti audit yang telah diperoleh memberi petunjuk bahwa kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan mungkin terjadi. Oleh karena itu, sikap skeptisisme profesional auditor menjadi penting terutama ketika mempertimbangkan risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Nah, yang kedua ada penilaian kritis atas bukti audit. Ketika menemukan informasi atau kondisi lain yang mengindikasikan adanya kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan, auditor harus dengan cermat menanggapi permasalahannya, meminta tambahan bukti yang diperlukan dan berkonsultasi dengan anggota tim lain. Sebagai contoh, seorang auditor menemukan suatu penjualan tahun ini yang seharusnya mencerminkan suatu penjualan di tahun yang akan datang. Nah, jadi auditor harus mengevaluasi alasan kesalahan penyajian ini. Dan juga auditor harus menentukan nih, apakah hal ini terjadi karena tidak disengaja ataukah memang suatu kecurangan. Nah, kemudian auditor juga harus mempertimbangkan pula apakah terjadi juga kesalahan penyajian selain semacam itu. Namun, ketika auditor mengidentifikasi kondisi yang menyebabkan auditor percaya bahwa sebuah dokumen mungkin tidak asli atau hal-hal dalam dokumen tersebut telah dimodifikasikan tetapi tidak diungkapkan kepada auditor, maka prosedur yang mungkin dilaksanakan untuk mengidentifikasi lebih lanjut hal tersebut dapat meliputi mengonfirmasi secara langsung kepada pihak ketiga, dan yang kedua yaitu menggunakan tenaga ahli untuk menilai keaslian dokumen. Nah, demikian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nadia Melinda Asrifani dengan NIM 420 ingin menjelaskan tentang sumber informasi untuk menilai resiko kecurangan. Ada 8 sumber informasi yang digunakan untuk menilai resiko keuangan. Yang pertama, pembahasan di antara tim perikatan. Mereka melakukan diskusi tentang kerentanan adanya kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan dalam laporan keuangan entitas dengan perikatan. Diskusi tersebut dapat meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, bagaimana mereka meyakini bahwa laporan keuangan entitas rentan terhadap kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Yang kedua, bagaimana manajemen bisa melakukan dan menyembunyikan pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Yang ketiga, bagaimana seseorang bisa memperlakukan tidak semestinya terhadap aset entitas. Yang keempat, bagaimana auditor bisa merespon terhadap kerentanan kesalahan penyajian material yang diakibatkan kecurangan. Selanjutnya, sumber informasi yang kedua, yakni meminta keterangan dari manajemen. Menurut standar audit 240.17, yakni mewajibkan auditor untuk meminta keterangan secara khusus tentang kecurangan pada setiap audit yang meliputi penilaian manajemen tentang resiko bahwa kemungkinan terjadi kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang diakibatkan oleh kecurangan, termasuk sifat, saat, luas, dan frekuensi dari penilaian resiko tersebut. Selanjutnya, proses yang dilakukan oleh manajemen untuk entitas termasuk setiap resiko spesifik atas kecurangan yang telah diidentifikasi oleh manajemen atau yang telah menjadi perhatiannya atau golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan yang untuknya mungkin terjadi resiko kecurangan.
Selanjutnya, jika ada komunikasi manajemen kepada pihak yang bertanggung jawab atas kelola tentang proses untuk mengidentifikasi dan merespon resiko kecurangan dalam entitas. Yang terakhir, komunikasi manajemen jika ada kepada karyawan tentang pandangan manajemen terhadap praktik bisnis dan perilaku etika. Selanjutnya, sumber informasi dapat didapat dari meminta keterangan dari pihak-pihak lain dalam entitas. Auditor juga harus meminta keterangan dari manajemen dan pihak lain dalam entitas jika dipandang tepat, untuk menentukan apakah mereka memiliki pengetahuan mengenai setiap kecurangan yang aktual, diduga atau dicurigai yang berdampak pada entitas. Permintaan keterangan oleh auditor kepada manajemen dapat menyediakan informasi yang berguna mengenai resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang diakibatkan oleh kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Namun, permintaan keterangan semacam itu tidak dapat menyediakan informasi yang berguna mengenai resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang diakibatkan oleh kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Permintaan keterangan tersebut kepada pihak-pihak lain dalam entitas dapat memberikan kesempatan kepada individu-individu untuk menyampaikan informasi kepada auditor yang mungkin tidak dapat dilakukan dengan cara lain. Sumber informasi selanjutnya didapat dari meminta keterangan dari auditor internal. Untuk entitas yang memiliki fungsi audit internal, auditor harus meminta keterangan dari bagian audit internal untuk meminta keterangan apakah mereka memiliki pengetahuan mengenai setiap kecurangan yang aktual, diduga atau dicurigai yang berdampak pada entitas, dan untuk memperoleh pandangan mereka tentang resiko kecurangan. Menurut Standar Audit 315 dan Standar Audit 610, yakni menentukan atau menetapkan ketentuan dan menyediakan panduan dalam mengaudit entitas-entitas yang memiliki fungsi audit internal. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut, dalam konteks kecurangan, auditor dapat meminta keterangan tentang aktivitas spesifik audit internal yang mencakup. Sumber informasi selanjutnya yakni pemahaman tentang pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Pemahaman atas pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dapat menyediakan wawasan tentang kerentanan adanya kecurangan dalam entitas yang dilakukan oleh manajemen, kecukupan pengendalian internal atas resiko kecurangan, dan kompetensi serta integritas manajemen. Auditor dapat memperoleh pemahaman ini dengan berbagai cara, seperti menghadiri rapat membahas kecurangan, membaca ringkasan hasil rapat yang bersangkutan, atau mewawancarai pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Selanjutnya, ada resiko kecurangan. Auditor ini harus mengevaluasi apakah informasi yang diperoleh dari prosedur penilaian risiko lain dan aktivitas terkait yang telah dilaksanakan mengindikasikan bahwa terdapat satu atau lebih faktor risiko kecurangan. Meskipun faktor risiko kecurangan tersebut belum tentu mengindikasi adanya kecurangan, faktor tersebut sering ada di dalam kondisi yang di dalamnya telah terjadi kecurangan dan oleh karena itu dapat mengindikasikan adanya resiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Yang ketujuh, ada prosedur analitis. Seorang auditor harus mengevaluasi apakah prosedur analitis ini yang dilaksanakan berdekatan dengan akhir audit. Ketika membentuk kesimpulan secara keseluruhan tentang apakah laporan keuangan konsisten dengan pemahaman auditor atas entitas, mengindikasikan resiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan yang tidak disadari sebelumnya. Penentuan kecenderungan tertentu dan keterkaitannya dapat mengindikasikan risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan memerlukan pertimbangan profesional. Hubungan ini
tidak biasa terkait dengan pendapatan dan penghasilan, khususnya pada akhir tahun adalah relevan. Hal ini dapat mencakup sebagai contoh penghasilan dalam jumlah besar yang tidak biasa dilaporkan dalam beberapa minggu terakhir periode pelaporan, atau transaksi tidak biasa, atau pendapatan yang tidak konsisten dengan kecenderungan arus kas operasi. Yang terakhir, sumber informasi didapat dari informasi lain. Maksudnya, auditor harus mempertimbangkan apakah informasi lain yang diperoleh auditor mengindikasikan resiko-resiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Diskusi di antara anggota tim mungkin menyediakan informasi yang dapat membantu mengidentifikasi resiko-resiko tersebut. Di samping itu, informasi yang diperoleh dari klien serta pengalaman yang diperoleh dari perikatan lainnya dengan entitas tersebut. Sebagai contoh, perikatan untuk mereview informasi keuangan interim mungkin relevan dalam mengidentifikasikan resiko-resiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya terdapat respons auditor terhadap resiko kecurangan. Yang pertama, menentukan respon keseluruhan. Dalam menentukan respons keseluruhan, untuk menanggapi hasil pemeriksaan resiko kecurangan, auditor dapat memilih respons-respons sebagai berikut. Yang pertama, apabila resiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan meningkat, auditor harus menugasi dan mengawasi personel dengan mempertimbangkan pengetahuan. Yang kedua, pelaku kecurangan seringkali individu yang mengerti tentang proses audit. Oleh karena itu, standar audit mengharuskan auditor untuk memasukkan unsur tidak dapat diprediksi dalam pemilihan sifat. Lalu respons yang kedua yaitu merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap penilaian resiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Respons auditor terhadap kesalahan material penyajian yang diakibatkan oleh kecurangan pada tingkat asersi mencakup perubahan sifat, saat, dan luas prosedur. Lalu respons yang ketiga yaitu merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap resiko dengan pengendalian oleh manajemen. Mengingat tidak dapat diprediksi terjadinya pengabaian pengendalian oleh manajemen, maka hal ini merupakan kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan dan oleh karena itu merupakan resiko yang signifikan. Selanjutnya yaitu auditor yang tidak dapat melanjutkan perikatan. Jika sebagai akibat kesalahan penyajian yang diakibatkan oleh kecurangan atau dugaan kecurangan, auditor menghadapi keadaan luar biasa yang menyebabkan kemampuan auditor untuk melanjutkan pelaksanaan audit dipertanyakan. Maka auditor harus yang pertama yaitu menentukan tanggung jawab profesional dan hukum yang dapat berlaku dalam kondisi tersebut. Yang kedua yaitu mempertimbangkan apakah sudah tepat menarik diri dari perikatan. Lalu yang ketiga, jika auditor menarik diri dari perikatan, maka auditor harus membahas dengan tingkat manajemen yang tepat dengan pihak yang bertanggung jawab, serta menentukan apakah ada ketentuan profesional atau hukum kepada individu atau kelompok individu yang membuat perjanjian audit. Mungkin itu saja dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jazilatun Nikmah, NIM 2018-310423 akan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung atau pesan disampaikan secara lisan maupun tidak langsung, atau pesan yang disampaikan melalui media dengan harapan pesan tersebut yang disampaikan akan mendapat respon dari si penerima pesan. Nah, komunikasi kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola ini ada 3. Yang pertama yaitu komunikasi kepada manajemen. Jika auditor telah mengidentifikasi adanya kecurangan atau telah memperoleh informasi yang telah mengindikasikan kemungkinan adanya kecurangan, maka auditor harus mengomunikasikan dengan segera hal tersebut kepada tingkat manajemen yang tepat, dengan tujuan untuk menginformasikan kepada pihak yang memiliki tanggung jawab utama untuk mencegah dan mendeteksi
kecurangan tentang hal-hal relevan dengan tanggung jawab mereka. Yang kedua yaitu komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Komunikasi auditor dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. SA 260 mengidentifikasi faktor-faktor yang mempertimbangkan oleh auditor dalam menentukan apakah komunikasi dilakukan secara lisan atau tertulis. Dan yang ketiga yaitu komunikasi kepada badan pengatur dan penegak hukum. Meskipun tugas profesional auditor untuk menjaga kerahasiaan informasi klien mungkin menghalangi pelaporan tersebut, tanggung jawab hukum auditor dapat mengabaikan tugas menjaga kerahasiaan tersebut dalam beberapa kondisi. Yang pertama yaitu dokumentasi. Dalam SA 240, para 44-47 mengatur tentang dokumentasi yang harus dilakukan oleh auditor sehubungan dengan kecurangan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pemahaman auditor atas entitas dan lingkungannya. Yang kedua berkaitan dengan respons auditor atas risiko, dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan mengomunikasikan kecurangan. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Utolasana dengan NIM 2018-3104. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu area risiko kecurangan spesifik, di mana area ini terdiri dari risiko kecurangan pendapatan dan piutang usaha. Lalu yang kedua risiko kecurangan persediaan, dan yang terakhir risiko kecurangan pembelian dan utang usaha. Resiko kecurangan pendapatan dan piutang usaha, di mana akun-akun pendapatan dan piutang usaha yang bersangkutan serta kes sangat rentan terhadap manipulasi dan penipuan. Ada 3 tipe manipulasi pendapatan, yaitu yang pertama pendapatan fiktif, yaitu pelaku kecurangan melibatkan banyak pihak untuk mendukung pendapatan fiktif. Lalu yang kedua pengakuan pendapatan prematur, yaitu pengakuan pendapatan sebelum saat pengakuan pendapatan sebagaimana ditentukan dalam standar akuntansi. Hal ini berbeda dengan kesalahan pisah batas, yaitu karena kurang hati-hati. Transaksi dicatat pada periode yang salah. Lalu yang ketiga manipulasi penyesuaian atas pendapatan, yaitu penyesuaian yang sering dilakukan terhadap pendapatan berkaitan dengan retur dan pengurangan harga penjualan. Adapun tanda peringatan untuk kecurangan pendapatan, yaitu yang pertama prosedur analitis, mana prosedur ini memberikan peringatan tentang adanya kecurangan pendapatan, terutama analisis presentasi laba kotor dan kecepatan perputaran piutang usaha. Lalu yang kedua ketidakcocokan dokumen, di mana transaksi fiktif jarang memiliki bukti dokumen dengan tingkat kesahan yang sama dengan transaksi yang sah. Auditor harus waspada dengan tanda-tanda yang tak lazim dan perubahan dalam dokumen. Lalu penggelapan penerimaan menyangkut pendapatan, di mana tipikal penggelapan kas terdiri dari yang pertama tidak mencatat penjualan, lalu yang kedua Lalu resiko kecurangan persediaan, di mana persediaan merupakan akun terbesar dan auditor sering menghadapi masalah dalam memeriksa keberadaan dan penilaian persediaan. Dalam risiko kecurangan persediaan ini ada risiko pelaporan keuangan mengandung kecurangan untuk persediaan, di mana standar audit mewajibkan auditor untuk memeriksa keberadaan fisik persediaan yang dalam pelaksanaannya pengujian audit dilakukan atas dasar sampel dan tidak ada persediaan di semua lokasi. Lalu tanda peringatan untuk kecurangan persediaan itu terdiri dari prosedur analitis, di mana persediaan fiktif membuat harga pokok penjualan menjadi lebih rendah dan akibatnya membuat laba kotor menjadi tinggi. Lalu membuat kecepatan perputaran menjadi lebih. Lalu yang terakhir ada risiko kecurangan pembelian dan utang usaha, di mana pelaporan kurang saji utang usaha mengakibatkan pembelian dan harga pokok penjualan menjadi lebih rendah dan laba bersih menjadi lebih tinggi, di mana ini terdiri dari risiko pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan untuk utang usaha, di mana semua pembelian yang diterima sebelum akhir tahun harus dicatat sebagai liabilitas. Lalu kecurangan dalam siklus pembelian dan pembayaran, di mana kecurangan semacam ini itu bisa dicegah apabila pembayaran hanya dimungkinkan dilakukan kepada pemasok yang telah disetujui perusahaan.
Dan setelah dokumen pendukung pembelian diperiksa dengan teliti oleh petugas yang ditetapkan perusahaan sebelum pembayaran dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aulia Kudratunada dengan NIM 2018-310674. Di sini saya akan menjelaskan mengenai area lain resiko kecurangan dan dokumentasi. Yang pertama yaitu area lain resiko kecurangan. Beberapa akun dengan resiko spesifik untuk terjadinya pelaporan yang mengandung kecurangan atau penyelewengan adalah: yang pertama yaitu aset tetap. Aset tetap pada perusahaan memiliki saldo yang besar, sehingga sering didasarkan pada penilaian yang subjektif. Akibatnya sering menjadi target manipulasi, terutama perusahaan yang tidak memiliki persediaan atau piutang usaha yang material. Lalu yang kedua yaitu beban gaji. Perusahaan bisa melaporkan persediaan dan laba bersih dengan jumlah yang lebih tinggi dengan cara menambahkan beban gaji pada persediaan. Dalam situasi demikian, tambahan beban gaji atau upah bisa dikapitalisasi sebagai aset tetap. Tunjangan-tunjangan lain yang material bisa menjadi sasaran manipulasi. Lalu selanjutnya yaitu ada dokumentasi. Dalam SA 240 44 sampai 47 mengatur tentang dokumentasi yang harus dilakukan oleh auditor sehubungan dengan kecurangan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pemahaman auditor atas entitas dan lingkungannya. Disyaratkan oleh SA 315. Yang pertama yaitu ada keputusan signifikan yang dicapai selama pembahasan dan di antara tim perikatan terkait dengan kesalahan penyajian. Lalu yang kedua yaitu resiko kesalahan penyajian material yang diidentifikasi dan ditentukan yang diakibatkan oleh kecurangan. Lalu yang kedua yaitu berkaitan dengan respons auditor atas resiko yang disyaratkan oleh SA 330. Yaitu yang pertama adalah respons keseluruhan terhadap risiko kesalahan penyajian material. Lalu yang kedua yaitu hasil pelaksanaan prosedur audit tersebut, termasuk prosedur audit yang dirancang untuk merespons risiko pengabaian pengendalian oleh manajemen. Lalu yang ketiga yaitu berkaitan dengan pengomunikasian kecurangan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan pengucapan, kami memohon maaf atas sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.